Bab 1459. Bibi, keluargaku. Mileye benar-benar bingung saat ini. Dia bisa yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dunia Bima Sakti. Dia belum pernah ke dunia Bima Sakti manapun. Dan Nain benar-benar mengatakan bahwa Sekte Galaksi adalah miliknya. Jangankan Mileye, bahkan Laila Klan sedikit terkejut. Sekilas, Sekte Galaksi ini bukan sekadar faksi sederhana. Dan Tuan Muda Ye ini sebenarnya berhubungan dengan dunia Bima Sakti. Melihat Mileye sangat terkejut, Nain sedikit bingung, apa kamu tidak tahu? Mileye tersenyum kecut, Nain, aku tidak tahu apa-apa. Aku belum pernah ke dunia Bima Sakti. Nain berpikir sejenak, dan berkata, tidak apa-apa, pokoknya darahmu sudah benar. Mileye sedikit bingung, garis darah, kan? Nain mengangguk, darahmu. Mileye terlihat agak aneh, Sekte Galaksi ini didirikan oleh ayahnya yang murahan, bukan? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, Nain, pertama kali aku melihatmu, kamu ingin menghancurkan umat manusia. Nain berkedip, programnya salah, sudah diperbaiki. Mileye sedikit bingung, prosedur. Nain berpikir sejenak, lalu berkata, seperti gila. Karena aku sudah terlalu lama berkeliaran di antara bintang, dan aku belum bisa mengisi daya, jadi otakku bermasalah. Nyalakan model anti-manusia. Anti-manusia. Mileye. Di samping, Laila Klan tiba-tiba berkata, Nona Nain, apa yang kamu lakukan di sini? Mileye memandang Nain, yang juga penasaran. Nain berkata, tunggu. Laila Klan melirik Nain, menunggu orang dari dunia Bima Sakti. Nain mengangguk, ya, aku butuh perbekalan. Laila Klan ragu sejenak, lalu berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Nain berkata, menjelajah. Tugas kita adalah menjelajahi alam semesta dan menjelajahi peradaban yang lebih tinggi. Juga, mencari seseorang. Mileye sedikit penasaran, mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Nain mengangguk, temukan pria dengan garis darah yang sama denganmu. Mileye berkedip, seorang pria dengan garis darahku. Nain mengangguk sedikit, tugas utamaku adalah ini, dan yang kedua adalah menjelajahi, mendalami peradaban seni bela diri yang lebih tinggi, kemudian mempelajari peradaban mereka. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Nain, apakah kamu sudah menemukan pria itu? Nain menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi, itu benar-benar tidak mungkin, aku akan membawamu kembali. Lagi pula, kalian semua memiliki darah yang sama. Mileye. Saat ini, Laila Klan berkata, Nona Nain, kamu tidak berpartisipasi dalam perselisihan di dunia ini, kan? Nain mengangguk, kami pada dasarnya tidak peduli dengan alam semesta lain, kami hanya menjelajah, tapi... Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, jika kamu ingin bertarung, aku bisa membantu. Berbicara tentang ini, dia bergerak dengan tangan kanannya, benda berbentuk aneh muncul di tangannya. Mileye sedikit penasaran, apa ini? Nain berkedip, dalam kata-kata duniamu, ini adalah dewa. Laila Klan. Mileye. Nain tertawa dan berkata, menyenangkan. Aku hanya menekan tombol merah kecil ini, dan itu akan menghancurkan sebuah ruang. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Laila Klan, ini setara dengan pukulan telak darinya. Laila Klan memandang Nain, kekuatan apa yang kamu ketahui tentang aku? Nain mengangguk, aku bisa merasakannya. Di alam semesta, kamu juga akan menjadi master tingkat atas. Laila Klan terdiam. Apa sebenarnya dunia Bima Sakti ini? Mileye berkata dengan suara yang dalam, Nain, apakah kamu benar-benar mau membantuku bertarung?
Nain memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Mileye hendak berbicara ketika Nain tiba-tiba berkata, tunggu. Aku akan menghubungi Master. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melambai dengan ringan, dan tirai tipis besar muncul di depan mereka bertiga. Lambat laun, tirai tipis itu bergetar, tak lama kemudian, seorang wanita muncul di layar. Saat wanita ini muncul, Nain langsung berdiri tegak, tanpa tertawa dan bercanda sebelumnya. Di dalam tirai tipis, wanita itu hendak berbicara, ketika tiba-tiba dia melihat ke arah Mileye. Ketika dia melihat Mileye, dia membeku. Mileye melirik wanita itu, senior. Wanita itu memandang Mileye, di mana ayahmu? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, aku tidak tahu. Wanita itu sedikit mengernyit, kamu tidak tahu. Mileye mengangguk, belum pernah melihatnya sebelumnya. Wanita itu mengerutkan kening lebih dalam, belum pernah melihatnya sebelumnya. Mileye mengangguk. Wanita itu diam. Mileye melirik wanita itu, senior, siapa kamu? Wanita itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu harus memanggilku Bibi. Bibi. Mileye. Ekspresi Laila Klan juga menjadi sedikit aneh, bagaimana dia mengenali kerabatnya. Saat ini, wanita itu berkata lagi, aku bibimu tersayang. Mileye menatap wanita itu, bibi. Wanita itu mengangguk, lalu melirik Mileye dengan ekspresi rumit di wajahnya, sepertinya mereka masih belum bisa menyelesaikan penyebab bencanamu. Mileye sedikit penasaran, senior juga tahu penyebab bencana. Wanita itu memelototi Mileye, aku bibimu, bukan seniormu. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, bagaimana membuktikan bahwa kamu adalah bibiku? Wanita itu membuka telapak tangannya, lalu pembuluh darah di tangannya tiba-tiba bergetar, secara bertahap kekuatan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Garis darah iblis gila. Meskipun garis darah orang gila tidak sama, itu memang garis darah iblis gila. Wanita itu memandang Mileye, garis darahku tidak sama dengan milikmu, itu karena ayahmu mengangkat darah keluarga ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi garis darahmu tidak persis sama dengan milikku. Mileye berkata dengan suara berat, apakah kamu benar-benar bibiku? Wanita itu memelototi Mileye, bisakah aku masih mengenali seseorang sebagai keponakan tanpa alasan? Mileye terdiam. Dia tidak menyangka banyak bibi akan keluar tiba-tiba. Apalagi bibi ini juga dari dunia Bima Sakti. Saat ini, wanita itu memandang ke arah Nain, apakah masih belum ada kabar darinya? Nain mengangguk, tidak pernah menemukannya. Wanita itu diam. Saat ini, Nain tiba-tiba bertanya, bisakah aku membawanya kembali? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Mileye. Mileye. Di dalam tirai tipis, wanita itu memandang Mileye, mau ikut. Mileye menggelengkan kepalanya, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan lembut, sangat tidak nyaman bagimu untuk datang sekarang. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, adakah yang bisa aku lakukan untukmu? Mileye berkedip, bisakah kamu melakukan sesuatu? Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu bisa membicarakannya. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, aku punya banyak musuh, dan mereka semua sangat kuat. Wanita itu mengangguk, mengerti. Mileye berkedip, mengerti. Wanita itu memandang Nain, kirimkan perintah, biarkan semua murid sekte galaksi yang menjelajah di antar bintang bergegas ke alam semestamu, kemudian patuhi perintahnya tanpa syarat. Nain mengangguk, aku mengerti. Mileye. Wanita itu memandang Mileye dengan ekspresi rumit,
kamu harus hidup dengan baik. Saat dia berbicara, tirai cahaya berangsur-angsur menjadi ilusi. Mileye memandangi Nine, dan Nine berkata dengan suara yang dalam, energiku hampir habis. Mileye mengangguk, Nona Nine, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, maukah kamu ikut denganku? Nine tersenyum dan berkata, tidak untuk sekarang. Pertama, aku perlu mengisi kembali energi, dan kedua, aku ingin menghubungi murid-murid Sekte Galaksi di sini. Mereka semua akan berada di sini saat itu. Aku akan mencarimu saat itu. Apa tidak apa-apa? Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke. Nine berkata, kalau begitu sampai jumpa nanti. Mileye tersenyum dan berkata, sampai jumpa. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Layla Klan. Setelah meninggalkan Galaksi Sek, Mileye berbalik untuk melihat, kali ini Sekte Galaksi disembunyikan lagi. Di samping Mileye, Layla Klan berkata dengan lembut, Tuan Muda Ye, latar belakangmu sangat sederhana. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Nona Layla Klan, jika aku memberitahumu bahwa aku belum mengetahui latar belakangku, apakah kamu akan mempercayaiku? Layla Klan menatap Mileye, percaya. Mileye membeku. Layla Klan tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye tidak punya alasan untuk membohongiku, bukan? Mileye tertawa, benar. Ayo pergi. Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, maaf, aku meminta Nona Layla Klan untuk menemaniku tanpa bayaran. Layla Klan menggelengkan kepalanya, aku mendapatkan banyak hal hari ini. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, Tuan Muda Ye, ayo pergi. Mileye mengangguk. Keduanya pergi. Sepanjang jalan, Layla Klan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, dia sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Mungkin Xuan Cheng bisa lebih dekat dengan Mileye, meskipun melakukan hal itu mungkin terlibat dalam masalah, tetapi pasti ada manfaatnya. Namun, dia masih ragu-ragu. Masalah ini juga harus diwaspadai. Satu kesalahan, Xuan Cheng dapat dihancurkan selamanya. Sepanjang jalan, Mileye terus melihat pedang di tangannya. Tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan itu. Dengan pedang ini, kekuatan tempurnya dapat dikatakan telah dinaikkan setidaknya 2 tingkat. Yang terpenting, pedang ini dapat membantunya meningkatkan dirinya alih-alih membuatnya bergantung padanya. Keuntungan kali ini sangat besar. Mileye menyingkirkan pedangnya dan menambah kecepatan. Dunia Jihu. Di puncak gunung tertentu, seorang pria paruh baya duduk bersila di puncak gunung, matanya sedikit tertutup, dan tangannya terangkat, seluruh orang itu tampak sedang bermeditasi. Leslie Wu, Kaisar Wu. Sekarang salah satu master terkuat di alam semesta ini, dia bukan hanya alam dewa yang sebenarnya, tetapi juga puncak alam dewa. Namun, sejauh ini dia belum bisa mengambil langkah itu. Pada saat ini, Leslie Wu tiba-tiba membuka matanya, dia menoleh untuk melihat, tidak jauh, berdiri seorang wanita dengan gaun hijau tua. Leslie Wu menyipitkan matanya sedikit, karena dia tidak menyadari saat wanita ini muncul. Wanita itu memunggungi Leslie Wu, dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu tidak melakukan apa-apa, karena kamu tidak dapat melawanku. Leslie Wu tetap tanpa ekspresi, benarkah? Dengan mengatakan itu, dia meninju. Duar. Dunia sekitarnya langsung ilusi. Tapi wanita itu tidak bergerak sama sekali, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Saat ini, mata Leslie Wu menjadi serius. Wanita itu merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah gulungan kuno jatuh di depan Leslie Wu, itu seharusnya bisa membantumu.
Leslie Ngu menatap wanita itu dan hendak berbicara ketika wanita itu menghilang. Leslie Ngu sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia membuka gulungan itu, dan ketika dia melihat isinya, pupilnya tiba-tiba menyusut. Bersambung.